Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi dan Bu Alfi, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, hujan-hujan semuanya tetap sehat ya. Oke. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching kali ini, ada sedikit nih yang mau saya bicarakan terlebih dahulu. Jadi pada saat coaching nanti, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya beri nilai sesuai dengan rubrik ya, penilaian coaching. Apakah prakteknya nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian untuk Bu Alfi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai pertanyaan pemantiknya yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Pak Adi, dan saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari kunci Pak Adi apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan Bu Alfi. Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu ada proses yang ya kemitraan ya, jadi bukan atasan bawahan tapi kemitraan. Kemudian ada proses kreatif untuk menemukan solusi tadi, dan juga untuk memaksimalkan potensi dari coaching dari Pak Adi, dari Pak Adinya gitu ya. Baik, untuk pertanyaan awal, kira-kira Bu Alfi ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kesempatan coaching kali ini Bu Alfi? Terima kasih Pak Bil. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sesi coaching kali ini, yang pertama Pak, nanti ada kompetensi inti, ada 3. Yang pertama Ya. kehadiran penuh, terus yang kedua nanti mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga ini yang paling utama Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci. Nah di sini nanti kunci saya yaitu Pak Adi. Oke, oke, oke. Jadi dari ketiganya tadi, kira-kira menurut Bu Alfi mana yang spesifik yang akan Bu Alfi kembangkan ini hari ini? Kalau sebagai coach, yang saya spesifikkan sebenarnya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, untuk menggali potensi dari Pak Adi itu sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Terus yang kedua, mungkin mendengarkan secara aktif Pak, Ya, seperti oke, itu Pak. saya setuju sih. Jadi membuat pertanyaan nggak asal-asalan gitu ya Bu Alfi ya. Nggih, benar Pak. Ya. Kemudian indikator ketercapaiannya nih Bu Alfi, seperti apa yang Bu Alfi harapkan nih? Nah, untuk ketercapaian yang ingin saya capai pada kucing kali ini, yang pertama saya menginginkan kucing saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, di sini beliau bisa menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa membuat Oh, permasalahannya tidak berlarut-larut dan mendapatkan solusi terbaik dari Pak Adi itu sendiri. Seperti itu, Pak. oke, oke, oke. Baik Bu Alfi, saya kira cukup ya. Monggo dilanjutkan proses coaching dengan Pak Adi, monggo. Oke, Pak.
Oke, assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bu Andri sehat. Bu Andri sendiri bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Oke Pak, eh kemarin Pak Adi kayaknya manggil-manggil saya Pak. Tapi berhubung saya tergesa-gesa pulang Pak, mendung soalnya Pak. Apa yang Pak yang pengen dibicarakan? Iya, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena mungkin mengganggu waktunya. Tapi kemarin memang sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan sama Bu Andri. Iya Pak. Karena saya melihat Bu Andri ini yang orangnya humble dan bisa mungkin untuk dimintai apa istilahnya sebagai teman sharing juga seperti itu Bu Andri. Gitu ya Pak. Ya, semoga nanti bisa apa ya, pembicaraan kita mengena gitu ya Pak. Nah, tujuan dari pembicaraan kita hari ini apa Pak? Jadi Bu Andri ini sebenarnya saya ingin bercerita sedikit. Ada keresahan dalam diri saya ini sebagai seorang kepala sekolah sebenarnya. Nah, saya ini ingin melakukan apa istilah supervisi pada teman-teman guru, tapi supervisi ini yang selama ini menjadi sebuah ketakutan bagi teman-teman guru ini. Saya itu saya ingin melaksanakan supervisi ini selain sebagai alat evaluasi, saya juga inginnya ini sebagai sesuatu yang memberdayakan gitu Bu. Jadi dapat mengembangkan kemampuan dari teman-teman guru saya seperti itu Bu. Gitu. Jadi Pak Adi tadi pengennya supervisi yang mempunyai dua tujuan. Yang pertama alat evaluasi, yang kedua untuk memberdayakan guru itu nih Pak. Betul sekali. Oke. Nah, apa Pak kira-kira rencananya jenengan biar alat evaluasi sama memberdayakan guru ini tercapai Pak? Jadi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit ya Bu. Jadi untuk supervisi ini kemarin sudah saya laksanakan sih sebenarnya, tapi saya merasa apa nih, supervisi yang kemarin itu sesuatu yang menurut saya ada yang kurang gitu. Kayak saya sebagai kepala sekolah ini merasa gagal gitu melaksanakan supervisi sesuai dengan apa yang saya harapkan tadi. Dan saya pengennya itu teman-teman mempunyai perubahan pola pikir. Jadi yang selama ini supervisi itu dianggap menakutkan, itu nanti saya pengennya itu teman-teman mempunyai pola pikir ternyata supervisi itu bisa mengembangkan kemampuannya gitu. Seperti itu Bu. Nah, kira-kira Pak, rencana atau tindakan seperti apa Pak yang bisa Pak Adi lakukan untuk mengubah pola pikir para guru-guru yang ada di sekolah jenengan? Kan jenengan di sini sebagai kepala sekolah ya Pak? Jadi melihat dari pengalaman yang kemarin itu mungkin nanti saya pengennya itu nanti saya ajak diskusi atau apa istilahnya ya diskusi lah, ngobrol lah. Tapi mungkin ketika saya bisa ngobrol dengan teman-teman semua itu mungkin dalam waktu rapat dengan guru, jadi nanti akan saya sampaikan bahwa tujuan dari supervisi itu
selain sebagai alat evaluasi dan juga sebagai sesuatu yang bisa memberdayakan atau mengembangkan kompetensi teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti terkait untuk pelaksanaan supervisi, saya akan membuat jadwal dan program. Selama ini memang saya sudah punya program terkait dengan program supervisi ini. Di situ saya sudah ada jadwalnya, tapi untuk jadwal ini saya buat memang berbeda-beda bagi beberapa teman guru. Jadi mungkin satu hari itu bisa melaksanakan 1 sampai 2 supervisi seperti itu. Oke Pak, berarti yang saya ambil ini tadi ya Pak, yang pertama diajak ngobrol dulu ya Pak, melalui waktu pembinaan atau waktu rapat gitu ya, mungkin secara intens seperti itu. Terus yang kedua terkait pelaksanaan supervisi yang terprogram. Jadi jenengan tadi sudah membuat jadwal nih Pak, yang sudah jenengan rencanakan. Nah, yang saya tanyakan Pak, untuk membuat jadwal itu tadi, apakah jenengan menanyakan dulu kepada guru-guru siapa yang mau disupervisi, ataukah langsung jenengan buatkan jadwal secara langsung? Oh, Bu Guru si A besok hari Selasa, Pak Guru si B besok juga hari Selasa, seperti itukah? Atau jenengan tanyakan dulu kepada Bapak Ibu Guru sebelum jenengan buat jadwal? Jadi untuk jadwal ini karena saya dulu sebelum jadi kepala sekolah kan juga sebagai guru, mungkin salah satu faktor ketakutan saya ketika disupervisi dulu itu karena waktu yang terkesan tiba-tiba gitu. Jadi persiapannya itu selalu mendadak seperti itu. Jadi untuk jadwal nanti saya pengennya juga saya akan berdiskusi dengan teman-teman guru terkait dengan jadwal tersebut, karena hubungannya dengan persiapan kan seperti itu. Jadi persiapan ketika di supervisi itu lebih matang, sehingga nanti kan persiapan matang nanti juga berdampak kepada hasil dari supervisi nanti mungkin lebih apa yang mendekati dengan yang kami harapkan seperti itu. Oke, berarti cara jenengan berarti berdiskusi ya Pak ya, berdiskusi lagi. Oke, di sini Pak, kira-kira dukungan apa sih yang jenengan butuhkan Pak pada saat melakukan supervisi yang seperti ini? Karena supervisi ini kan mesti dilakukan setiap tahunnya ya Pak ya, mungkin 1-2 kali melakukan supervisi seperti itu. Nah, dukungan apa yang jenengan butuhkan? Untuk dukungan terus terang saya pengennya dari teman-teman guru itu secara sadar bahwa memahami bahwa kegiatan supervisi ini sebenarnya dampaknya kan juga positif kepada teman-teman guru, karena nanti terkait dengan hasil penilaian kan juga nanti ada pengembangan dirinya. Itu nanti kan kita bisa ngobrol, diskusi sesuai dengan istilahnya instrumen penilaian itu. Nanti apa yang kurang kita beritahu, nanti kita bisa lebih kita perbaiki lah untuk kedepannya seperti itu. Oke. Kemudian Pak Adi, kalau jenengan saya tanya, sekarang Pak Adi berada di skala berapa Pak? Kalau skalanya saya buat 1-10. Kalau lihat pengalaman supervisi yang terakhir kemarin, mungkin saya masih di angka 6 berarti.
Nah, nanti tujuannya jangan mau di skala berapa, Pak? Yang pengennya sih di angka 8 seperti itu ya. Di angka 8 itu dua tujuan dari supervisi itu ya 80% tercapai lah gitu. Berarti jadi nanti ada pakai istilahnya di situ ada diskusi, terus ada perbaikan, dan teman-teman tidak ada istilahnya merasa beban ketika menerima masukan atau itu dari apa yang supervisi seperti itu. Berarti di angka 8 lah menurut saya pengennya. Kalau di angka 9 atau 10 itu kan mungkin terlalu berat buat saya juga. Ya, berarti Pak Adi berada di skala 6 dan pengennya di skala 8 dulu ya, Pak. Nggak sampai ke 9 10 dulu. Yang penting perbaikan. Nggih. Oke. Nah, sekarang Pak, kira-kira untuk menindaklanjuti masalah yang jenengan hadapi kapan Pak untuk melakukan real action-nya? Berarti jadi itu saya sudah merencanakan untuk supervisi berikutnya. Jadi saya akan berusaha berdiskusi dalam ruang khusus dan waktu yang khusus juga, mungkin dalam rapat dengan guru. Jadi saya sampaikan tujuan utama dari supervisi seperti itu. Kemudian di situ kami berdiskusi untuk membuat jadwal dan persiapan teman-teman guru. Terus ya mungkin secepatnya akan saya laksanakan ya untuk supervisi berikutnya seperti itu Pak. Ya, baik Pak. Jadi jangan sudah terstruktur nih buat programnya nih, seperti itu. Oke Pak. Ada tambahan lain Pak? Mungkin satu lagi yang tadi mungkin terkait dengan kesadaran diri dari teman-teman. Mungkin nanti kita beri pemahaman dulu atau wawasan dulu sebelum kita masuk ke penyampaian tujuan supervisi seperti itu, apa yang bisa menimbulkan motivasi dari dalam teman-teman guru seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau kita ambil benang merahnya ya Pak, apa pembicaraan kita atau kesimpulan pembicaraan kita pada pertemuan kali ini Pak? Jadi kalau setelah kita ngobrol panjang ini, kesimpulan saya ini lumayan ada gambaran sebelum saya bercerita ke jenengan. Jadi kesimpulan saya ini memang untuk mengajak teman-teman guru supaya tahu dan tidak takut lagi terhadap supervisi itu memang perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari supervisi itu yang pertama sebagai alat evaluasi, yang kedua itu sebagai pengembangan dirinya. Terus terkait program dan jadwal itu nanti saya juga berdiskusi terkait dengan persiapan teman-teman guru, karena persiapan membutuhkan waktu yang mungkin menurut mereka cukup panjang gitu. Nanti kita beri kelonggaran waktu di situ sehingga betul-betul siap dan bisa terlaksana dengan baik. Dan satu lagi yang terakhir tadi terkait dengan motivasi intrinsik, saya juga akan berusaha istilahnya memunculkan motivasi dari dalam dirinya supaya sadar secara penuh seperti itu Pak.
luar biasa Pak Adi, jenengan sebagai kepala sekolah yang mampu, istilahnya dari percakapan ini tadi, jenengan punya permasalahan dan bisa mampu menyelesaikan masalah itu sendiri dari potensi yang Pak Adi punya. Oke, di sini sudah tercapai ya Pak tujuan dari perbincangan kita. Nah, apakah ada yang disampaikan lagi Pak? Apakah sudah ada pencerahan ya? Oke, mungkin sementara itu saja berarti untuk, dan terima kasih karena sudah mau mendengar keluhan saya. Ya Pak Haji, sama-sama. Berarti saya ini orang pilihan Pak, karena jenengan curhatnya ke saya Pak. Betul sekali. Ya Pak. Sama-sama Pak Haji, semoga pembicaraan kita bermanfaat ya Pak. Monggo dilanjutkan Pak aktivitasnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Bu Alfi, gimana Ya, tadi Pak. prosesnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, lancar jaya. Lancar. Ada hambatan nggak Bu? Hambatannya mungkin ini Pak, karena tujuan apa ya, tujuan yang kita bicarakan itu hanya menyupervisi teman-teman gurunya Pak Adi, ya istilahnya untuk membangkitkan semangatnya teman guru-guru itu kan nggak gampang gitu loh Pak. Wong kita membangkitkan semangat pada anak aja susah, kok membangkitkan semangatnya para bapak ibu guru, istilahnya seperti itu Pak. Nah, problemnya Pak Adi di situ memang tadi ya. Oke, bener Pak. Jadi gimana caranya tadi yang merubah mindset guru tentang supervisi tadi yang dulu mungkin menakutkan, horor gitu kan, menjadi hal yang mengasihkan. Oke, setelah saya tadi mengobservasi terhadap apa yang jenengan lakukan, apa saja yang sudah didapatkan Bu Alfi saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Alfi? Nah, selama coaching ini saya terapkan sama Pak Adi tadi, saya sudah menerapkan alur delta Pak, dimana saya sudah menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Pak Adi itu sendiri Pak, untuk menemukan solusi dari permasalahan bapak ibu guru ketika disupervisi. Mereka takut, terus mereka grogi ketika disupervisi sama Pak Adi. Mungkin Pak Adi menyeramkan Pak atau gimana sehingga teman-teman guru merasa takut seperti itu. Oke, saya tadi nyatet ya, ada beberapa catatan ini tentang ya hasil coaching jenengan tadi. Jadi Bu Alfi tadi sudah melakukan coaching ya sesuai dengan alur delta tadi. Bu Alfi juga mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan yang nyata apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Alfi juga tadi berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab beliau. Walaupun beliau kepala sekolah, tapi jenengan sudah bisa memancing tadi ya yang ada pada diri Pak Adi agar rencana aksi tadi dapat dilakukan dengan dan berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan jenengan dengan Pak Adi. Bu Alfi ini sudah fokus ya, terhadap Pak Adi, dan sudah ada ya jenengan tadi saya lihat sudah gini nganggo gitu ya, memperhatikan dengan baik. Jadi gesturnya ini menandakan jenengan sangat-sangat baik dalam mendengarkan curhatan Pak Adi. Kemudian ya tadi sudah mendengarkan dengan baik. Mengajukan pertanyaan yang berbobot juga ada, jenengan sudah mancing solusi untuk menggairahkan ya guru tentang supervisi akademik ini. Pertanyaan lagi, ada satu lagi Bu Alfi.
kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bang? Oke Pak, untuk pertanyaan kali ini tentunya saya akan mendalami lagi dan memahami lagi apa sih alur tirta itu. Nah, nantinya ketika kita melakukan coaching yang kesekian kalinya akan menjadikan suatu alir, mengalur seperti air, seperti itu Pak. Jadi coachingnya menjadi lebih bermakna dan lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu Pak. Iya, berarti coaching ini kan seperti curhat akademik sih ya, benar ya. Jadi nggak melulu tentang strategi pembelajaran, nggak melulu tentang masalah yang ada pada beliau ini dijadikan sebuah sesuatu hal yang harus disalahkan dan sebagainya. Menurut saya sih coaching ini tadi curhatan akademik yang positif, begitu ya Bu Alfi ya. Iya Pak, benar. Apalagi di sini Ya. Pak Adi juga ini Pak. Pak Adi juga sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah pun juga punya permasalahan tersendiri toh Pak ya, berarti. Iya. Nah, melalui coaching ini kan kita juga tahu kalau kepala sekolah juga punya beban yang berat yang berada di pundaknya Pak Adi. Bagi-bagi Pak. Tanggung jawab ini ya. Iya, dibagi Pak biar nggak berat Pak tugasnya Pak. Tanggung jawabnya itu. Iya. Dan Pak Adi juga ini udah ya karena ikut guru penggerak ini juga akhirnya bisa membuka diri ya Pak Adi ini, bahwa supervisi atau coaching ini sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang positif dan mudah sebenarnya. Ikut alur tirta aja udah selesai, cukup sebenarnya. Tapi PR-nya buat Pak Adi ini memahamkan ke rekan-rekan guru di SD Songo ya Pak ya, ini agar terbiasa dengan Pak Adi, agar ada jaringan emosional yang kuat sehingga nggak ada rasa khawatir. Kalau mukanya Pak Adi sih nggak menakutkan Bu, saya enjoy beliau ini orangnya yang enjoy, bisa diajak curhat, bisa jadi coaching, bisa jadi coach yang baik kok. Menurut saya sih gitu. Oke Pak. Oke, terima kasih Bu Alfi, luar biasa hari ini coaching kali ini. Jadi apa yang jenengan lakukan tadi ada sesuatu hal yang positif, saya sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan kedepannya ini Bu Alfi selalu meningkat kemampuan coachingnya ini. Sukses ke depan buat Bu Alfi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu Alfi ya. Ya Pak Bil. Oke, matur nuwun atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.